Ya, pasca kecunjungan FIFA ke Indonesia untuk membantu PSSI memperbaiki dana tata kelola liga yang lebih baik dan belum adanya kepastian kapan liga akan digelar, menjadi masalah bagi para klub sepak bola Indonesia untuk yang saat ini kembali sunyi. Dan untuk membahas itu, kami sudah bersama dengan dua orang narasumber. Kita akan berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana tata kelola sepak bola Indonesia yang lebih baik ke depannya setelah tragedi Kanjuruhan. Saya sudah bersama dengan Benhard Sitorus, selaku Departemen Media dari Persija, dan juga Kesit Handoyo, pengamat sepak bola yang pastinya Anda Sport sudah tidak asing lagi bertemu dengan kedua narasumber hari ini. Selamat sore, Benhard Sitorus dan juga Kesit Handoyo, apa kabar? Ya, selamat sore, Johan. Kabar baik, salam olahraga. Luar biasa. Akhirnya kita kembali bereuni kembali ya. Saya yang dari jauh, Fe. Saya dari jauh tapi ya. Oke, saya dari Kesit Handoyo dulu mengenai tata kelola sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kalau kita tarik mundur adalah sudah kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan tragedi Kanjuruhan terjadi, dan juga sudah ada keputusan dari TGIPF, namun juga dari PSSI pun juga sudah membuat satgas transformasi untuk Indonesia, tata kelola Indonesia yang lebih baik. Namun dari Anda, Kesit, sebagai seorang pengamat sepak bola, kira-kira ini nanti ujungnya akan kemana? Karena sampai sekarang kita masih belum tahu sepak bola Indonesia akan seperti apa setelah tragedi. Iya, memang sejak dikeluarkannya rekomendasi TGIPF ya yang kemudian diberikan kepada Presiden, memang ada hal-hal yang kemudian menjadi perhatian masyarakat ya. Memang ada konsekuensi-konsekuensi yang akhirnya harus dijalani ya, harus dilalui dan harus diterima oleh masing-masing pihak, apakah itu PSSI, apakah itu PT Liga Indonesia Baru, dan juga ujungnya adalah klub-klub anggota liga ya. Memang ini seperti buat PSSI, memang seperti buah si malakama ya, artinya ketika ada tuntutan dari TGIPF, tuntutan dalam tanda kutip ya, rekomendasi lah saya bilang begitu, bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin ya sampai pembenahan di tubuh persepakbolaan nasional itu terjadi, ya kan? Nah, ini kan memang menjadi menjadi sesuatu yang membuat PSSI berada dalam situasi yang menurut saya memang menjadi sulit, gitu ya. Sulit dalam arti kata mereka berkeinginan untuk menggelar liga secepat mungkin pasca tragedi Kanjuruhan. Cuma di satu sisi ada rekomendasi yang menyebutkan bahwa kompetisi tidak akan diberikan izin sebelum PSSI berbenah, dan salah satu poinnya adalah menggelar kongres luar biasa kan, termasuk juga ya meminta mundur lah ya, meminta mundur para pengurusnya. Dan ini yang memang akhirnya membuat siapapun termasuk klub ya, ini menjadi semakin kabur kapan kompetisi itu akan bisa dilaksanakan, walaupun ada keinginan dari PSSI untuk bisa menggelar pertandingan liga secepat mungkin, tapi karena ada rekomendasi yang belum dijalankan, tentunya juga tidak akan membuat kemudian liga itu dapat berlangsung sesuai dengan keinginan atau jadwal yang mungkin akan dibuat oleh PSSI. Begitu, Johan. Oke, kalau dari saya ke Benhard Sitorus sebagai Departemen Media Persija, dengan adanya rekomendasi dari TGIPF sendiri, kemudian juga adanya bentukan Satgas, Satuan Tugas dari PSSI sendiri, kalau dari sikap klub Persija seperti apa, Benhard Sitorus? Ya, jelas ya bahwa ini memang duka yang sangat dalam. Saat ini pun sudah bertambah menjadi 135 korban. Jadi sangat disayangkan, memang pertanyaan besarnya kenapa tersangkanya masih 6 orang. Persija sendiri sebenarnya sudah menegaskan ya, sudah memberikan statement bahwa harus kembali ke pokok di mana TGIPF itu dibentuk, yaitu untuk investigasi, pengusutan, kemudian juga keluarga korban harus mendapatkan hak baru, kemudian kita berbicara perbaikan, kemudian juga evaluasi untuk liga ke depan. Jadi memang ini yang harus kembali lagi dimulai gitu. Jadi bukan KLB-nya
kongres luar biasanya yang dituntut, karena kalau kongres luar biasa kita berbicara tentang organisasi. Tapi tentang pengusutannya lebih dulu, kemudian juga pemberian sanksinya juga harus tegas, dan semua harus dibuka selebar-lebarnya. Jadi bisa dibilang Persija sangat mendukung agar ini tuntas terlebih dahulu. Karena kita kalau berbicara profesionalisme, karena ini adalah liga profesionalisme, harusnya federasi dan juga operator liga itu harus sejalan ya dengan klub sepak bola, di mana penanganannya, pengelolaannya harus profesional. Nah ini yang masih belum kita lihat sebagai klub ya, belum bisa berjalan seiring dengan apa yang Persija sudah lakukan. Karena kita melakukannya dengan profesional, persiapannya juga nggak sembarangan gitu. Makanya kita juga punya tagline to the next level. Semua kita siapkan dengan infrastruktur, kemudian juga dengan organisasi yang nggak main-main. Nah harusnya juga operator dan juga federasi melakukan hal yang sama. Karena kita berbicara tentang profesionalisme, ujungnya kan sudah kelihatan ke tim nasional dan membawa nama negara. Dan Persija sudah melakukan itu, bahkan di level U20 sampai ada 11 pemanggilan pemain, kemudian juga ada pemanggilan di level senior, bahkan pemain-pemain Persija juga pemain asingnya masih bermain di tim nasional. Yeah. Jadi harus seiring gitu Jo, antara pengelolaan kemudian kebijakannya dengan rencana yang sudah dibangun juga di level klub. Kalau nggak seiring, ini industri yang akhirnya punya potensi yang bisa hancur nantinya. Karena kita tidak punya kepastian. Di sisi lain kan operasional tetap berjalan, tapi lagi-lagi Persija jelas bahwa yang dikedepankan sejak awal seperti yang diusulkan oleh Presiden Jokowi, bahwa ini harus ada investigasi, kemudian harus ada penyelesaian dan juga harus ada pengusutan dengan tuntas apa yang diniatkan dari awal pembentukan dari TGIPF. Oke. Itu Jo. Baik, pengusutan tuntas kalau kita lihat dari hasil kemarin pun juga sudah ada hasil dari pengusutan tersebut, di mana kalau berbicara mengenai dari PT LIB dan juga pemangku kepentingan yang terjadi pada saat itu, sudah ada ditetapkannya 6 tersangka, bahkan yang terbaru mereka sudah ditahan di Jawa Timur. Apakah itu masih belum cukup bagi Persija untuk memberikan sebuah kejelasan lebih lanjut untuk setelah ini, setelah penetapan tersangka itu, apalagi yang harus dilakukan, Benhard? Iya. Tadi yang diungkapkan oleh Mas Kesit ya, bahwa ini sudah hampir 1 bulan. Kalau kita berbicara kasus-kasus yang pernah ditangani oleh kepolisian, rasanya dengan begitu banyak korban yang akhirnya menjadi korban, harusnya penanganannya jauh lebih taktis. Dan kita juga bisa melihat di fakta-fakta yang tersebar ya. Artinya apa yang sudah didaftarkan, apa yang sudah diproses hanya kita melihatnya masih belum maksimal apa yang dilakukan oleh penegak hukum, dan ini harusnya juga segera dituntaskan mengingat waktu yang semakin panjang, tidak ada kepastian yang membuat akhirnya ini berulang-ulang di kompetisi profesional kita. Setelah pandemi, kemudian pernah ada dualisme. Ini yang sangat merepotkan bagi peserta kompetisi, yaitu klub masing-masing yang ingin sebenarnya seiring sejalan. Penanganan ini yang kita butuh dari PSSI dan juga operator liga berjalan secara profesional dan termasuk juga penegak hukum. Gitu, Jo. Oke. Saya ke Kesit Handoyo. Yeah. Tadi sempat pernyataan dari Benhard sendiri bahwa ada pengusutan yang lebih tuntas dari tata kelola, kepengurusan, kemudian jadi pemangku kepentingan yang ada semuanya. Anda melihat bahwa ada dua tim bahkan Persija dan juga maksud saya adalah Persebaya dan juga Persis Solo yang mereka sudah memberikan pernyataan resmi ketegasan untuk diharuskannya adanya KLB. Berarti kan ada perombakan yang terjadi. Sementara untuk yang lain adalah pengusutan secara tuntas. Ini kalau saya baca sebagai seorang yang awam, kami masih kebingungan untuk melihat kejelasan dari masing-masing tim sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh
PSSI sendiri yang memang juga tidak bisa diintervensi karena TGIPF juga merekomendasikan adanya perombakan total dari kubu organisasi sendiri. Seperti apa, Kesit? Iya, kan berkaca gini ya, berkaca pada apa yang disampaikan ya, rekomendasi dari TGIPF untuk PSSI. Ini kan memang pada akhirnya memang membuat klub-klub ini kan berada di persimpangan jalan. Di satu sisi mereka juga kan pada saat ini ya dituntut untuk bisa bagaimana supaya kegiatan liga itu bisa berjalan. Ya. Klub juga kan sudah melakukan investasi ya, sudah mengontrak pemain, kemudian kompetisi tiba-tiba terhenti ya karena ada tragedi ini. Gitu. Nah di satu sisi ada keharusan dalam tanda kutip lah dari tim TGIPF yang meminta adanya perubahan di tubuh persepak bola Indonesia di sisi kepengurusan dalam hal ini PSSI. Klub sebagai bagian dari anggota PSSI ya memang pada saat ini berhak ya untuk menuntut kepada PSSI ya untuk kemudian memberikan jawaban ini selanjutnya akan seperti apa. Saya pikir klub wajib bertanya. Klub wajib bertanya untuk kemudian bisa mengetahui secara pasti bagaimana posisi mereka, begitu loh. Kalau misalnya PSSI tetap kekeh untuk tidak melaksanakan rekomendasi dari TGIPF, kan tentunya kemudian klub pasti akan bertanya lagi, terus bagaimana nasib kami? Kan begitu ya. Di tengah pengusutan yang terus berlangsung pada saat ini untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan, saya pikir ini juga harus tetap menjadi concern kita gitu ya, karena ini kan peristiwa atau tragedi yang betul-betul memprihatinkan gitu, tidak kemudian serta-merta segala sesuatunya dilupakan begitu saja. Saya pikir ini adalah persoalan serius ya, jadi tetap memang idealnya sih bisa bersinergi, artinya pengusutan terus berlangsung ya, kemudian juga PSSI membenahi apa saja yang dituntut dalam tanda kutip oleh pemerintah ya, kemudian klub juga bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dalam hal ini mengikuti liga. Cuman memang tidak mudah ya, tidak mudah. Saya pikir memang pada akhirnya saya nggak tahu apakah masih memungkinkan untuk dilakukan kompromi lagi ya dengan pemerintah gitu ya. Dalam hal ini bagaimana kemudian pemerintah juga menyikapi keinginan dari klub-klub untuk mengetahui kepastian kapan kompetisi itu bisa dijalan lagi. Memang nggak gampang sih ya, karena kan masyarakat juga ada juga yang kemudian udahlah kita jangan terlalu terburu-buru untuk melaksanakan atau menjalankan lagi kompetisi ini. Peristiwa adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan, peristiwa yang betul-betul melukai, betul-betul membuat rasa keprihatinan yang begitu mendalam untuk masyarakat sepak bola Indonesia. Saya pikir bukan masyarakat sepak bola Indonesia aja, tapi masyarakat sepak bola dunia juga, karena menyoroti tragedi Kanjuruhan itu ya. Jadi memang saya pikir kalau misalnya masih dimungkinkan adanya kompromi ya alangkah bagusnya gitu untuk kemudian apa solusi yang terbaik ya. Di satu sisi TGIPF rekomendasinya bisa dijalankan, kemudian di sisi lain PSSI melakukan pembenahan, bentuknya seperti apa kita juga belum bisa memastikan ya. Kemudian juga di sisi lain operator liga mungkin sudah bisa menggerakkan lagi liganya, tapi dengan syarat-syarat yang mungkin harus diperbaharui gitu ya. Ini kan saya pikir butuh kompromi ya, butuh kompromi begitu. Oke, baik. Terima kasih Kesit. Saya masih ada waktu sedikit lagi dan saya akan bertanya terakhir kali ini kepada Vincent Sitorus sebagai perwakilan dari Persija sendiri. Apakah pernyataan Kesit tadi Anda juga setuju dari semua hal yang terjadi saat ini, adanya dua suara antara PSSI dan juga pemerintah, memang harus dilakukan sinergi, kompromi antara keduanya kembali, atau harus seperti apa, Benhard? Ya itu tadi, Jo. Karena ini memang tragedi, bukan lagi tragedi sepak bola, tapi juga tragedi kemanusiaan ya. Dengan 135 korban, total lebih dari 400 korban. Jadi ini didahulukan dulu, diselesaikan dulu. Kalau memang sampai di puncaknya kesalahan itu terjadi, lakukan secara profesional.
penegakan hukumnya. Oke. Nah, yang concern Persija adalah ini hari ke-26. Jadi belum ada proses yang cepat dilakukan karena korban juga masih ada di rumah sakit. Kemudian munculnya statement-statement yang cukup mengecewakan ya, penemuan-penemuan dari tim penyidik. Jadi ini yang harus segera didahulukan. Kepentingan-kepentingan korban, kemudian juga penuntasan pengusutan ini yang menurut Persija harus didahulukan dari segalanya, dari kompetisi, dari bahkan dari restrukturisasi. Jadi diselesaikan dulu, dituntaskan, tapi sampai pada akarnya. Oke. Karena kan sempat kita dengar kan bahwa ada banyak hal, termasuk dari sisi bisnisnya, banyak hal juga, tapi harus dituntaskan. Itu yang concern kita. Oke. Jadi dengan profesionalisme penegak hukum, berkaca pada kasus-kasus yang pernah ditangani, ada kasus yang cepat. Nah, kita ingin itu secepat mungkin. Jadi sejalan tadi gitu dengan rekomendasi TGIPF bahwa kita bahkan lebih concern pada korban, pada tragedinya. Jadi ini yang harus diusut tuntas supaya hal ini tidak terjadi lagi. Karena di level Persija, ketika menjadi tuan rumah di 5 pertandingan yang sempat Persija menjadi tuan rumah di musim ini ya, kita melakukan mitigasi itu jauh hari, koordinasi dengan kepolisian sebelum izin itu keluar. Security officer kita, ketua panpel kita sudah berkoordinasi jauh hari untuk setiap pertandingan yang diajukan. Kita bertanding di Bekasi, tapi prosesnya bahkan karena Persija itu secara hukum ada di Jakarta, kita berkoordinasi dengan kepolisian Jakarta dan kepolisian Bekasi. Jadi kita melakukan langkah-langkah itu, dan juga yang paling penting juga berkoordinasi juga dengan supporter, bahwa supporter juga dilibatkan untuk proses mobilisasi dan juga proses pengamanan di dalam stadion. Jadi ini yang kita garis bawahi, bahwa tuntaskan prosesnya secepat mungkin, tapi sampai pada akar-akarnya. Itu yang menjadi concern. Karena kembalikan hak-hak yang didapat oleh para korban. Itu yang perlu menjadi hal yang sangat penting dan dipercepat. Itu loh, Jo. Yang paling penting. Baik, luar biasa. Dan satu lagi untuk Persija, di tengah jeda kompetisi yang ada untuk Persija sendiri, tim Persija saat ini apa yang telah dilakukan untuk mengisi kekosongan ini? Persija tetap menjalankan persiapan dengan serius, Jo. Ada internal pertandingan internal, kemudian juga tetap kita dukung tim nasional. Bahkan 9 pemain sudah berangkat, termasuk Cahya penjaga gawang bergabung ke Turki. Jadi ada juga pemain junior kita yang juga studi banding ke Brisbane Roar. Jadi secara pembinaan kemudian persiapan tetap dilakukan seperti biasa. Jadi tetap dengan serius. Bahkan hari Sabtu nanti juga akan ada pertandingan lagi. Kita ingin tim itu siap jika kapanpun pertandingan akan dimainkan. Tapi lagi-lagi, Jo, konsentrasinya Persija fokus pada penuntasan dulu dan pengembalian hak-hak yang didapat oleh para korban. Itu yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih banyak Benhard Sitorus dan juga Kesit Handoyo atas waktunya. Dan kita harapkan sama-sama, Jo. Ya, dan kita akan bertemu lagi nanti di lain waktu. Dan pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Benhard dan juga Kesit Handoyo sebagai pengamat sepak bola dan juga dari Departemen Media.